Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita akan memasuki pelajaran pertama, yaitu tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelum ke pembelajaran, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa. Nah, yang pertama yaitu menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, kita akan menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, mengapa sih kita harus membuat surat lamaran pekerjaan? Kita berguna sekali nih kalau belajar ini, karena kalau nanti kita sudah lulus SMA, sudah lulus kuliah, pasti kita akan melamar pekerjaan kan? Nah, teknik-tekniknya, cara-caranya ini sangat berguna sekali kalau misalnya kalian akan melamar pekerjaan, sehingga kalian nanti bisa membuat lamaran pekerjaan sendiri. Tidak nyontek ya, jangan kayak sekolah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Dari isi dulu ya, surat lamaran pekerjaan itu apa sih? Nah, definisinya dulu nih kira-kira apa? Jadi definisinya yaitu merupakan permohonan untuk memperoleh suatu pekerjaan atau jabatan. Dapat pula didefinisikan sebagai surat yang berisi penawaran keahlian, kemampuan, atau jasa terhadap suatu perusahaan atau instansi. Jadi intinya nih surat lamaran pekerjaan ini yaitu surat yang dilakukan untuk mendapat pekerjaan atau jabatan di suatu instansi atau perusahaan. Nah, kemudian surat lamaran pekerjaan ini berfungsi sebagai langkah pembuka bagi seseorang untuk bekerja di suatu tempat. Kalau kita mau melamar kerja, pasti kita mengajukan surat lamaran pekerjaan dulu ya. Nah, selanjutnya, surat lamaran pekerjaan itu termasuk ke dalam surat pribadi yang bersifat resmi. Kenapa disebut pribadi? Karena surat tersebut ditulis dan dikirim atas nama pribadi. Kok bersifatnya resmi, Bu? Bukannya kalau pribadi tidak resmi ya? Nah, jadi kenapa dia resmi? Karena dia menggunakan bahasa yang baku dan sesuai dengan ejaan. Seperti itu ya. Lanjut, tentang isi surat lamaran pekerjaan. Nah, isinya itu harus singkat, padat, tidak bertele-tele, dan langsung pada persoalannya. Jadi dia itu tidak boleh bertele-tele, tidak boleh lebay, tidak boleh misalnya saya harap dengan sangat. Nah, itu kan sudah bertele-tele ya, pemborosan kata tidak boleh, atau saya sangat dengan mohon sekali Bapak Ibu, aduh itu tidak boleh sekali ya. Jadi langsung saja ke intinya. Nah, selanjutnya dia berisi juga jabatan yang diinginkan, misalnya ingin menjadi seorang guru, atau ingin menjadi seorang staf, atau ingin menjadi seorang akuntan, atau seorang sekretaris seperti itu, dan lain sebagainya. Kemudian dia berisi identitas pelamar yang meliputi nama lengkap, ada usia, status pernikahan, alamat, dan tingkat pendidikan. Kemudian berisi tentang kualifikasi pelamar, isinya tentang latar belakang pendidikan, pengalaman kerja kalau kalian pernah bekerja, dan juga keahlian. Dan terakhir yaitu menggunakan bahasa formal, tadi yang sudah Ibu jelaskan ya, menggunakan bahasa yang baku. Kemudian persuasif, dia mengajak kita tuh mengajak agar HRD atau yang membaca surat lamaran kita menerima kita sebagai pegawainya. Terus harus menarik, kemudian juga impresif. Nah, berikut ini merupakan contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini sudah jelas ya. Di pojok kanan atas di sana ada tanggal surat. Penulisannya sudah betul di sana ya, tidak boleh menggunakan angka yang bulan Maretnya. Kemudian penempatan Jakartanya itu di sana menggunakan huruf kapital di awal dan tidak boleh disingkat. Ingat, surat lamaran pekerjaan tidak boleh disingkat. Nah, berikutnya di bawahnya ada alamat surat. Alamat surat itu tidak boleh menggunakan kepada. Kalau sudah menggunakan yang terhormat, tidak boleh menggunakan kepada. Nah, contoh di sini sudah betul. Langsung yang terhormat, Bapak Dr. Andes Hasan Sadikin MPD. Nah, kalau menggunakan kata sapaan, Bapak di sini menggunakan kata sapaan ya. Nah, itu harus berarti ada namanya.
Tapi kalau misalnya nih kamu tidak tahu namanya, langsung saja misalnya yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Seman 26 Kabupaten Tangerang gitu. Ya, langsung kepala sekolah. Kan nggak boleh tuh kalau ibu kepala sekolah, itu nggak boleh. Langsung yang terhormat Kepala Sekolah Seman 26 Kabupaten Tangerang, seperti itu ya. Kalau menggunakan kata sapaan seperti bapak atau ibu, itu harus menggunakan namanya ya. Kemudian di bawahnya ada alamat. Ini alamatnya langsung misalnya di Karawang atau di Tangerang. Tidak boleh tuh di tempat. Nah, harus ada alamatnya di mana. Kalau kalian tidak tahu, searching. Sekarang mah Google ya. Gampang. Kemudian di bawahnya ada salam pembuka. Salam pembuka biasanya dengan hormat menggunakan koma. Awalnya menggunakan kapital ya. Kemudian di bawahnya ada isi. Isinya tuh di sana ada pernyataan maksud dan kualifikasi yang dimiliki. Di sana pernyataan maksudnya tuh apa? Di sini contohnya, dengan surat ini saya Siti Zulaiha, 23 tahun, lulusan program studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Jakarta tahun 2015, mengajukan lamaran pekerjaan menjadi staf pengajar di Sekolah SMK Taruna Karya untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, itu maksudnya. Maksudnya kamu tuh mau ngapain nih? Nah, di sana contohnya ya. Kualifikasi yang dimiliki. Di sini contohnya, sebagai bahan pertimbangan Bapak, saya mempunyai pengalaman mengajar sebelumnya selama 2 tahun di SMA Dharma Bakti Karawang untuk kelas 11 dan 10. Nah, di sana apa tuh kualifikasi kamu? Mampu ngapain ya? Disebutkan di sana. Berikutnya ada lampiran dokumen. Nah, di sana disertakannya apa? Misalnya ada lampiran CV, kurikulum vitae ya, fotokopi ijazah, transkrip nilai, fotokopi kartu identitas, dan foto terbaru. Kemudian ada penutup. Penutup biasanya kalimatnya seperti ini. Demikian surat lamaran ini saya buat, atas perhatian Bapak saya mengucapkan terima kasih. Terakhir, ada salam penutup. Salam penutup biasanya hormat saya, koma, kemudian tanda tangan dan nama pelamar atau nama jelas ya. Nah, biasanya yang di awal-awal itu menggunakan huruf kapital tuh. Bersama, B-nya kapital, D-nya kapital, H-nya kapital. Nama menggunakan kapital di awal. Nah, itu contoh surat lamaran pertama ya. Nah, unsur-unsurnya tadi sudah Ibu jelaskan. Unsur-unsur yang terkandungnya ada tanggal tadi ya, ada alamat surat, ada salam pembuka, ada bagian penutup, ada bagian isi, bagian pembuka, salam penutup, tanda tangan, dan nama pelamar. Ke unsur lainnya nih, ada unsur lain yang terkandungnya. Yang pertama ada identitas pelamar. Ada pernyataan maksud pelamar, tadi sudah Ibu jelaskan di sana ya. Ada pendidikannya kamu di mana? Atau lulusan mana gitu ya. Pengalaman bekerjanya kalau ada kan, dan lampiran dokumen yang disertakan. Nah, dokumen atau keterangan yang dilampirkan pada surat lamaran pekerjaan tadi itu, yang pertama ada fotokopi ijazah biasanya. Kemudian ada fotokopi transkrip nilai atau IPK. Ini kalau yang sudah S1 atau lulus S2 gitu ya. Tapi kalau masih SMA berarti nilai kalian, ijazah, SKUN seperti itu. Kemudian ada fotokopi KTP. Ada surat tanda pencari kerja, biasanya kartu kuning dari Dinas Tenaga Pengerjaan ya. Kemudian ada surat referensi, ada surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian atau SKCK, surat keterangan sehat, surat izin orang tua atau wali. Dan terakhir pas foto. Nah, ini contoh bentuk surat lamaran yang kedua. Bentuknya seperti ini ya, ada yang beda ya. Di sini ada lampiran dan perihal, tapi yang lainnya sama tuh. Di sini ada tanggal sama ya. Penulisannya seperti itu. Kemudian ada lampiran. Nah, ada lampiran. Di sana berapa lampirannya? Kalau misalnya ada 5 berkas ya 5 berkas gitu ya. Kemudian ada perihal. Perihalnya ngapain nih? Lamaran pekerjaan. Ada alamat. Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Nah, ini kalau ini tidak ada kata sapaan, jadi langsung dia jabatannya apa? Direktur Personalia PT Jaya Mandiri. Jalan apa nih? Ada jalannya. Ini lengkap sekali nih alamatnya ya. Ada Jalan Kencana Wungu 10 Jakarta. Kemudian di sana ada salam pembuka sama ya. Ada pembuka. Nah, kalau ini berdasarkan ikan lowongan tuh. Di sana berdasarkan ikan lowongan ya.
Kalau yang tadi kan dia tidak ada berdasarkan ikan lowongan, berarti itu mengirim sendiri. Kalau ini ada rujukannya. Kemudian ada pembukanya di sana. Nah, ada isinya ini ada 3 nih. Ada pernyataan maksud. Maksudnya untuk apa nih? Tuh, dengan ini saya mengajukan permohonan untuk apa? Tuh. Terus ada identitas pelamar, ya. Ini namanya pemberian ya. Ini pemberian itu hurufnya udah huruf kecil, tidak kapital tuh, nama, tempat, alamat ya. Hurufnya huruf kecil tuh, betul. Nah, kalau yang namanya Raka, Cirebon, perumahan apa, nah itu baru kapital di awal. Kalau yang pemberian di sininya tidak ya. Kemudian ada kualifikasi pelamar. Nah, kualifikasinya apa di sana tuh? Sesuai dengan persyaratan ditetapkan, kiranya saya memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Bla 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 di sana ya, dijelaskan. Kemudian di sana dia melampirkan dokumen. Ada lampiran dokumennya. Nah, selanjutnya di sini ada penutup. Penutupnya sama ya, hampir sama kayak tadi. Kemudian ada salam penutup, hormat saya. Terakhir ada tanda tangan dan nama pelamar. Seperti itu. Nah, unsur yang terkandungnya nih, kalau tadi tuh ada yang bedanya nih, lebih banyak. Ada tanggal, lampiran, perihal, alamat, salam pembuka, bagian pembuka, kemudian ada bagian isi, bagian penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama pelamar. Unsur lain yang terkandungnya nih, ada sumber lamaran, pernyataan maksud, posisi yang dilamar, identitas pelamar, kualifikasi pelamar, lampiran dokumen yang disertakan. Oke, selanjutnya ada penjenisan surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Nah, ini yang pertama nih, jadi dia surat lamarannya digabungkan dengan CV. Kalian sering dengar CV? Ya, CV itu ini kalau ini caranya yang pertama itu riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Nah, cara ini disebut juga dengan model gabungan. Jadi digabung dia surat lamaran dengan CV. Nah, ada juga yang berbeda. Jadi dipisah antara surat lamaran yang dipisahkan dengan dari riwayat hidup. Jadi dia biasanya lampiran, berupa lampiran. Jadi kalau yang kedua ini dia riwayat hidupnya berupa lampiran. Disebut juga dengan model terpisah. Nah, isi dari riwayat hidup atau kurikulum vitae memuat data penting mengenai diri pelamar. Yang pertama nama lengkap, ada tempat dan tanggal lahir, ada jenis kelamin, ada kewarganegaraan, agama, status perkawinan, tempat tinggal atau alamat, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, keahlian khusus, dan referensi. Nah, ini contoh format surat lamaran pekerjaan ya. Nih contoh formatnya nih, kalau nanti kalian membuat surat lamaran pekerjaan nih contoh formatnya seperti ini. Ini contoh yang lain. Nah, kemudian ada sistematika surat lamaran pekerjaan. Sistematikanya kalau kalian ingin menulis, yang pertama ada tempat dan tanggal surat. Biasanya ada di kanan ya. Kemudian ada hal atau perihal, ada lampiran, alamat surat, paragraf penutup, paragraf isi, paragraf pembuka, salam penutup, tanda tangan, nama jelas atau nama pengirim. Oke, terima kasih. Tetap semangat ya kalian belajar di rumah. Oh iya, tambahan. Jadi kalau dalam penulisan surat lamaran pekerjaan, formatnya ada yang lurus, ada juga yang mencorok ke dalam. Contohnya sudah Ibu jelaskan tadi di awal ya. Oke, tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.